Dokter Nina, dokter yang bertugas di Poli Kebidanan hari ini, Bu ya. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Emi, dokter. Baik, bentar Bu ya, dengan Ibu Emi. Umurnya berapa Ibu? Umurnya 40 tahun, dokter. Baik, 40 tahun. Alamatnya tinggal di mana Ibu? Alamatnya di Bogor, dokter. Baik, di Bogor ya Ibu. Pekerjaannya kalau boleh tahu apa ya Ibu? Ibu rumah tangga, dokter. Baik, ibu rumah tangga. Bu Emi, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah damang, dokter. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik Ibu, hari ini seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, kita akan melakukan pemeriksaan IFA kepada Ibu, yaitu pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat Bu ya. Nah, sebelum kita memulai untuk melakukan pemeriksaannya, sesuai prosedur tersebut, ada beberapa informasi yang perlu saya dapatkan. Boleh saya tanya sedikit Ibu ya? Boleh, dokter. Baik Ibu, saya mau tanya, ini Ibu sudah berapa tahun ya menikahnya? Sudah 20 tahun, dokter. Baik, 20 tahun menikahnya Bu ya. Selama ini mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah ada keluhan jika berhubungan seperti misalnya keluar darah begitu Ibu? Kalau keluhan keluar darah itu nggak ada ya, dokter. Cuman akhir-akhir ini tuh jadi sering banyak keluar keputihan, dokter. Baik Ibu ya, oke, keputihan. Kemudian apakah keputihannya itu berubah warnanya atau berbau Ibu seperti tidak normal seperti biasanya begitu? Kalau berbau sih enggak ya, dokter. Tapi warnanya berubah gitu seperti biasanya. Baik ya, oke baik. Kemudian dalam 24 jam terakhir ini apakah Ibu berhubungan seksual dengan suami? Tidak ada. Tidak ada ya. Sekarang apakah kondisinya Ibu sedang hamil atau tidak? Tidak juga, dokter. Tidak juga ya. Kemudian apakah Ibu juga sekarang sedang haid begitu? Tidak, dokter. Tidak ya. Baik Ibu, berarti kita siap untuk melakukan prosedur IFA ya. Baik, dokter. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur yang akan kita lakukan Ibu ya. Nanti saya minta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu, kemudian saya minta Ibu untuk berbaring dengan posisi terlentang atau yang kita sebut dengan litotomi Ibu ya. Nanti kemudian selanjutnya saya minta Ibu juga untuk pangkal lututnya ditekukan, jangan dibuka Bu ya. Nanti saya akan masukkan alat ke dalam biang vagina yang dinamakan cucur bebek atau spekulum, dimana untuk membantu saya untuk memudahkan melihat bagian serviks Ibu ya. Baik Ibu, kemudian nanti juga saya akan memoleskan asam asetat di daerah serviksnya, dimana saya memoleskan di daerah serviks yaitu atau yang kita kenal biasanya dengan leher rahim atau pangkal rahim Ibu ya. Nanti untuk mendeteksi apakah adanya kelainan pada daerah tersebut, misalnya seperti adanya lesi yang kemungkinan mengarah ke kanker dan sebagainya begitu ya Bu ya. Apakah Ibu setuju? Nanti sebelumnya saya akan sampaikan selama pemeriksaan mungkin Ibu akan merasakan rasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha melakukannya semaksimal mungkin dengan sangat hati-hati untuk meminimalisir rasa ketidaknyamanannya Ibu. Jadi apakah Ibu setuju untuk dilakukan tindakan tersebut atau apakah ada hal lain yang Ibu tanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada pertanyaan lagi, dokter, dan saya setuju. Baik, terima kasih Bu ya. Sementara ini saya minta Ibu untuk ke toilet untuk mengosongkan kandung kemih, sementara saya akan menyiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan ini Bu ya. Baik, dokter. Baik, silakan Ibu. Sebelum kita melakukan prosedur IFA, kita perlu melakukan beberapa persiapan, yaitu antara lain kita memastikan kelengkapan adanya alat bahan yang telah disediakan. Di sini ada spekulum cucur bebek, di sini ada handscone steril, kemudian klem, kapas lidi, kasa steril, kemudian di sini ada jelly dan juga ada asam asetat 5%. Selanjutnya kita memastikan Ibu telah mengosongkan kandung kemihnya dan juga membasuh daerah genitalianya. Baik Ibu tadi telah kosongkan ya Ibu ya kandung kemih dan dibasuh daerah genitalianya baik Ibu. Selanjutnya kita meminta Ibu untuk menanggalkan bajunya dari pinggang hingga ke lutut dan memakaikan kain yang telah disediakan. Ibu selanjutnya boleh minta tolong ditanggalkan Ibu pakaian Ibu dari pinggang hingga lutut dan memakaikan kain yang telah disediakan. Langkah selanjutnya kita meminta Ibu untuk berbaring dengan posisi terlentang atau litotomi dengan keadaan kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit. Ibu boleh berbaring di atas tempat tidur ya Bu ya dengan terlentang dan kedua lututnya boleh ditekuk Ibu ya dan dibuka. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita menutup daerah pinggang hingga lutut dengan kain penutup agar Ibu merasa nyaman. Kemudian selanjutnya kita sebagai pemeriksa membasuh tangan dengan air dan sabun, mengeringkannya dan memakaikan handscone steril yang telah disediakan. Kita akan masuk ke tahap prosedur pemeriksaan IFA, di mana kita sebagai pemeriksa telah memakai posisi dengan memakai handscone steril terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita akan melakukan pembersihan daerah genitalia eksterna dengan cairan DTT.
Jadi pada langkah pertama ini kita akan membersihkan daerah genitalia eksterna dengan cairan DTT atau boleh juga dengan digantikan dengan NaCl. Kemudian kita oleskan kepada bagian permukaannya jalan masuk sebelum kita lakukan pemeriksaan IVA. Mohon maaf Ibu ya, saya oleskan cairan NaCl. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melakukan membersihkan daerah genitalia eksternalnya, kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada daerah genitalia eksternal tersebut. Di sini kita lihat terlebih dahulu pada bagian permukaan daerah genitalia eksternalnya, yaitu pada bagian vulvanya. Apakah terdapat lesi abnormal seperti lesi kondiloma, kemudian apakah ada bagian yang bengkak, dan juga apakah ada lesi-lesi abnormal lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan palpasi. Kita akan meraba pada bagian vulvanya. Mohon maaf Ibu ya. Sini kita melakukan perabaan, apakah terdapat benjolan dan rasa nyeri. Mohon maaf Ibu, apakah terasa nyeri? Tidak Bu ya, baik. Kita juga melakukan perabaan pemeriksaan kelenjar Bartholin, yaitu pada daerah area jam 7 dan jam 5. Kita lakukan pemeriksaan hal yang sama, apakah teraba benjolan dan juga apakah ada rasa nyeri. Apakah ada terasa nyeri Bu? Baik, tidak ada Bu ya, terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melumuri spekulum dengan jeli dan memasukkan spekulum. Di sini kita ambil jeli secukupnya, kemudian kita lumuri dengan pada spekulumnya untuk sebagai pelicin ataupun pelumas sehingga pasien terasa lebih nyaman. Baik Ibu ya, saya akan memasukkan alat spekulum ini ke dalam biang vagina Ibu ya. Jika Ibu merasakan rasa sakit, nyeri dan tidak nyaman, Ibu boleh sampaikan kepada saya langsung Bu ya. Saya masukkan Ibu ya. Nah, di sini kita masukkan alat spekulum itu dengan prosedur seperti biasa, yaitu dengan arah vertikal terlebih dahulu. Kita masukkan sampai keseluruhan spekulum. Baik, di sini serviks telah terlihat dengan jelas. Kemudian selanjutnya kita akan membersihkan serviks dari cairan, darah, dan sekret dengan kasa steril. Nah, setelah kita dapat lakukan visualisasi tadi pada serviks ataupun leher rahim ataupun pangkal rahim, setelah kita dapat melakukan visualisasi, kemudian kita dapat mengambil kasa untuk kita membersihkan bagian permukaan serviks untuk sehingga lapangan kita untuk mengaplikasikan asam asetat itu terlihat lebih jelas. Jadi di sini kita ambil klem, kemudian kita ambil kasa, kemudian kita celupkan dengan NaCl, kemudian kita lakukan lap dan lakukan pembersihan pada daerah serviks untuk menghilangkan sekret yang menebal yang menghambat penglihatan kita untuk mengidentifikasi serviks. Kemudian setelah selesai kita tarik kembali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada serviks. Nah, jika pada visualisasi kita ini terdapat bagian yang abnormal atau bagian yang kita curigai ke arah kanker seperti adanya benjolan, massa yang rapuh, kemudian mudah berdarah, massa yang seperti bunga kol, atau sesuatu kecurigaan kita yang mengarah ke kanker, maka pemeriksaan IVA ini tidak perlu kita lanjutkan, kita hentikan dan kita rujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan lanjut, yaitu kolposkopi dengan biopsi secara langsung. Namun jika serviks normal terlihat licin, kita bisa melakukan pemeriksaan atau aplikasi asam asetat. Jika serviks di sini normal, kita bisa melanjutkan IVA. Pada kasus ini serviks tampak normal, maka kita bisa mengidentifikasi daerah SSK. Jika area SSK atau sambungan squamous columnar itu tidak terlihat, tidak tampak, maka kita cukup melakukan pemeriksaan dengan mata telanjang atau tanpa asam asetat atau disebut dengan down staging, dan kita memberikan kesimpulan sementara. Misal ditemukan hasil negatif, namun SSK tidak tampak. Nah, di sini kita berikan kesimpulan sementara. Baik Ibu, jika pada kondisi seperti ini disarankan Ibu melakukan pemeriksaan paling cepat, paling maksimal itu 6 bulan lagi, yaitu dengan pemeriksaan pap smear ya Ibu. Selanjutnya, jika SSK tampak, kita lanjutkan IVA dengan mengoleskan kapas lidi. Kita celupkan pada larutan asam asetat 5%, kemudian kita oleskan dan sapu ke permukaan serviks. Di sini kita oleskan pada permukaan serviks, terutama pada bagian SSK atau sambungan squamous columnarnya itu harus kena. Kemudian selanjutnya setelah selesai kita keluarkan, kita letakkan ke tempat kotor. Nah, selanjutnya kita
Setelah kita mengoleskan tadi, kita tunggu selama 1 menit. Kemudian setelah kita tunggu 1 menit, kita perhatikan apakah terdapat bercak putih acetowhite epithelium. Kemudian kita tentukan batasnya bagaimana, apakah teratur, apakah regular, atau apakah tidak teratur ataupun irregular. Nah, kemudian pemeriksaan IVA telah selesai, kita akan mengeluarkan spekulum. Sebelumnya kita memberitahu kepada pasien, baik Ibu, pemeriksaan IVA kita telah selesai ya Ibu, selanjutnya saya akan mengeluarkan spekulum. Ibu mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk sangat hati-hati Ibu ya. Saya keluarkan Ibu ya. Sini kita lakukan secara perlahan-lahan. Kita keluarkan spekulum. Lalu selanjutnya kita letakkan ke spekulum ke tempat kotor. Kemudian juga kita letakkan spekulum ke tempat kotor, kemudian kita buang sarung tangan. Kemudian kita juga buang kasa ke tempat kotor dan bahan sekali pakai ke tempat sampah. Nah, selanjutnya kita mencuci tangan. Kemudian kita bisa mempersilakan pasien untuk duduk kembali. Baik Ibu, pemeriksaan kita telah selesai Ibu ya. Ibu boleh bisa duduk kembali. Baik Ibu, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, alhamdulillah hasilnya negatif Ibu ya. Tidak ditemukan tampak adanya gambaran acetowhite ataupun adanya bercak putih pada permukaan serviks Ibu. Kemudian apakah ada yang Ibu pertanyakan kembali? Kira-kira kapan ya dok saya bisa melakukan pemeriksaan kembali? Baik Ibu ya, karena hasilnya Ibu alhamdulillah negatif, Ibu maka bisa melakukan pemeriksaan kembali itu 6-12 bulan kemudian Ibu ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Jika hasil positif, maka pasien bisa kita konsulkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan pap smear ataupun kolposkopi.